Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulidara Anjani, NPM 2021010129 dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas E semester 6. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendekatan filsafat hukum dalam ilmu hukum dan ilmu sosial untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat hukum Islam. Langsung saja, yang pertama yaitu ada ilmu hukum. Ilmu hukum itu sendiri menurut pendapat mengatakan bahwa filsafat hukum itu merupakan bagian khusus dari filsafat pada umumnya. Maka, filsafat hukum tersebut hanya mempelajari secara khususnya. Kemudian, filsafat hukum itu tunduk pada sifat-sifat, cara-cara, dan tujuan-tujuan dari filsafat pada umumnya. Dan hukum juga sebagai objek dari filsafat hukum yang akan mempengaruhi filsafat hukum. Dan dapat disimpulkan bahwa secara timbal balik antara filsafat hukum dan filsafat itu saling berhubungan. Kemudian menurut Purnadi Purbacaraka dan Surjono Sukanto bahwa hukum itu dapat diartikan sebagai satu, ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atas dasar pemikiran. Yang kedua, yaitu disiplin, yakni suatu sistem ajaran tentang gejala-gejala yang dihadapi. Yang ketiga, yaitu norma, yaitu pedoman atau patokan sikap, tindak perlakuan yang pantas atau diharapkan. Yang keempat, tata hukum, yakni struktur atau proses perangkat norma hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu yang berbentuk tertulis. Yang kelima yaitu ada petugas, adalah pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegak hukum. Yang keenam yaitu ada keputusan penguasa, yaitu hasil proses diskresi. Yang ketujuh yaitu proses pemerintahan, yakni proses hubungan timbal balik antara unsur-unsur pokok dari sistem kenegaraan. Yang kedelapan yaitu perilaku yang teratur, yaitu perilaku yang diulang-ulang dengan cara yang sama yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Yang kesembilan atau yang terakhir yaitu jalinan nilai-nilai, yaitu jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk. Kemudian yang kedua yaitu ada ilmu filsafat sosial. Filsafat sosial merupakan cabang filsafat yang mempelajari persoalan kemasyarakatan secara kritis, radikal, dan komprehensif. Menurut Plato dan Aristoteles, susunan masyarakat mencerminkan suatu kosmos yang abadi, yang mana manusia itu berkewajiban untuk menyesuaikan diri dengan susunan itu dan mentaati demi keselamatannya. Kalaupun tidak, maka ia menghancurkan dirinya. Sedangkan pada abad pertengahan, masyarakat Eropa masih memperlihatkan pada pola dasar yang sama, hanya sekedar mengoreksi terhadap paham Plato dan Aristoteles. Kemudian selanjutnya paham tentang otonomi kosmos diganti dengan paham heteronominya, yang mana kepercayaan bahwasannya kosmos tidak berdiri sendiri, melainkan bergantung pada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitu adanya perubahan hukum dan sosial. Proses terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat di dunia merupakan suatu gejala yang normal, yang pengaruhnya menjalar dengan cepat ke bagian lain dari dunia. Antara lain, berkat adanya komunikasi modern dengan taraf teknologi yang berkembang dengan pesatnya. Kemudian, perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai
kaidah-kaidah, pola-pola perilaku, organisasi, struktur lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, kekuasaan, interaksi sosial, dan lainnya. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu adanya faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan sosial. Sebab terjadinya perubahan sosial itu dapat bersumber dari masyarakat itu sendiri. Dan juga ada yang letaknya di luar masyarakat. Misalnya seperti yang datangnya sebagai pengaruh dari masyarakat lain atau dari alam sekelilingnya. Selanjutnya, suatu perubahan sosial dapat bersumber pada sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat, seperti sebab-sebab yang berasal dari lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan sebagainya. Demikian itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.